Oke, Panglima tertinggi Kong. Nah, sejak kedatangan Garp ke Hachinosu itu dan Dina bisa saja diambang kritis nih dengan membawa secuil pasukan Sword Army. Kisah Garp memang menyeret para rekan-rekannya di masa lalu, Sengoku, Suru, dan tentu mentornya sendiri Garp yaitu Panglima Kong. Nah, siapa sebenarnya orang ini nih dan kenapa dirinya tidak lebih kuat sepanjang zaman? Nah, perlu diketahui ya, baik Garp maupun Sengoku itu begitu respect dan menghormatinya layaknya seorang kakak nih. Bahkan apapun yang berkaitan dengan angkatan laut atau bahkan memutuskan sesuatu yang rumit, Garp dan Sengoku selalu menghadap lebih dulu kepada Kong. Nah, apakah benar teori-teori liar di luar sana itu jika Kong, Goku atau Sengoku dan Monkey alias Garp ini sendiri adalah perwujudan yang sengaja Oda Sensei buat untuk menandakan tiga orang ini memang spesial dan berhubungan dengan mitologi sendiri? Nah, so let's go guys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai teori Kong sang Monkey Purba dan sejarah panglima terhebat sepanjang zaman itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, The Supreme Military Commanders Kong, ya, panglima tertinggi angkatan laut sekaligus staf tinggi pemerintahan dunia yang masih menjabat hingga One Piece chapter ke belakang ini. Dia Kong adalah laksamana armada tertinggi marinir angkatan laut saat pertempuran dalam perang 27 tahun yang lalu. Bahkan pada saat eksekusi Roger nih 24 tahun lalu, dialah yang memberikan perintah karena posisinya sebagai Fleet Admiral kala itu. Nah, apa yang merumorkan bahwa kekuatan Kong ini lebih tinggi jauh melampaui Garp dan juga Sengoku. Dan dilihat dari bekas luka yang dimilikinya, sepertinya jalan hidup dan masa lalu yang ia miliki begitu keras nih daripada para bawahannya sendiri. Sosok Admiral Kong kembali mencuat lagi karena tragedi Hachinosu ini dan juga sebuah organisasi bernama Sword Army. Namanya disangkut-sangkutkan nih kepada Garp dan juga organisasi poros tengah itu yang memiliki ideologi True Justice, dan dia juga berhubungan dengan semua hal itu. Apalagi masa jaya angkatan laut dengan dua palang pintu tangguhnya Garp dan juga Sengoku adalah hasil dari pilihan Panglima Kong. Nah, di era sekarang ini setelah tahta kepemimpinan Fleet Admiral angkatan laut dipegang oleh Sakazuki no Akainu, Kong ini harusnya tetap ada dalam posisinya sendiri. Dia bahkan jika dipikir-pikir lagi nih sudah puluhan tahun menempati posisi itu, dan jabatan petinggi staf pemerintahan dunia mungkin tak bisa diatur oleh Fleet Admiral. Nah, satu di antara banyak petinggi marinir nih, Kong ini tetap menjadi karakter yang disegani hingga saat ini. Dan sejujurnya nih ya, info mengenai Kong sendiri itu kebanyakan hanya berlandaskan teori. Dan ini disari karena minimnya dia dimunculkan dalam kisah One Piece sendiri, dan sama misteriusnya seperti Akagami Sanks. Nah, kemunculannya biasanya itu cuma diperlihatkan bersama Sengoku dan juga Garp sebagai seorang veteran itu. Bahkan kemunculan selanjutnya dia itu adalah ketika pasca perang puncak Marineford kala itu untuk mendengarkan keinginan Garp untuk mengundurkan diri sebagai Vice Admiral. Ini pun juga bersamaan nih, sebelumnya ia mendengarkan dan menjadi penasihat ketika Sengoku juga mundur dari tahtanya sebagai laksamana tertinggi. Nah, dari sini sepertinya Kong ini pangkatnya itu lebih tinggi daripada Fleet Admiral sekaligus nih, karena dari beberapa hal itu dia selalu menjadi orang yang memutuskan apakah seseorang laksamana angkatan laut, admiral atau vice admiral akan mengundurkan diri. Latar belakang Kong ini sebenarnya memang tidak diperlihatkan secara detail dari kecil. Para fans hanya menerka-nerka kala itu, karena dibandingkan Garp dan juga Sengoku, Kong ini memang terlihat lebih tua nih dari mereka berdua. Jadi banyak yang menganggap Kong itu sudah seperti kakak bagi Garp dan juga Sengoku sendiri. Tetapi fisiknya itu dia tak kalah gahar dari Garp maupun Sengoku. Lalu pertanyaan sekarang, apa sih teori-teori liar tentang Kong sendiri yang sudah ramai muncul di kalangan para fans? Oke, pertama nih, hubungannya dengan Monkey dan juga Zoan. Nah, banyak dari para fans mencocokologikan nih karena namanya sendiri adalah Kong, dan itu mungkin definisi lain dari perpanjangan Sun Wukong. Jadi banyak yang menganggap dia Kong itu juga memiliki kemampuan yang bersumber dari mythical Zoan, Sun Wukong dari segala kera. Nah, asal-usul teori inilah muncul kala itu bahwa Kong ini sebenarnya masih memiliki hubungan dengan Garp sendiri, Dragon, dan juga Luffy. Kenapa? Keluarga Garp itu selalu memiliki hubungan dengan kera atau monyet. Bahkan Luffy sendiri adalah representasi dari monkey.
Perubahan yang terbaru dalam mode Nika ini ataupun kekuatan tertingginya Bajrangan Hanuman Putih itu dimana perubahan dari kekuatan mitologi kera pula. Dan Kong sendiri dikatakan masuk dalam bagian itu. Nah, karena dia kemungkinan pengguna buah iblis raja para kera itu King Kong atau bahkan Sun Wukong itu tadi. Yang menarik kala itu adalah bahwa Sun Wukong dan Monkey King ini memiliki kekuatan fisik yang luar biasa kuat dan kepintarannya di atas rata-rata. Itulah yang mendasari jika ia sangat pantas menduduki posisi sampai sekarang ini yang tak tergantikan sebagai Commander in Chief pemerintahan dunia atau sebagai panglima tertinggi kala itu. Hubungannya dengan Monkey dan banyak yang bilang ia berhubungan dengan Garp sendiri, para fans sempat mengait-ngaitkan jika dia adalah kakaknya atau bahkan saudara jauh dari Garp sendiri. Jika kita lihat di beberapa penampilannya sendiri, dia itu memang terlihat begitu akrab dan hangat dengan Garp sendiri layaknya seorang saudara. Bahkan orang inilah yang berkali-kali meminta Garp untuk menjadi seorang admiral dan selalu saja menemani Sengoku. Namun kita juga tahu nih, selalu saja Garp itu menolaknya dengan alasan ia tidak ingin berada dalam kendali dari pemerintahan dan juga Tenryubito secara langsung. Kong tentu mengerti tentang alasan Garp sendiri. Nah, dari sini saja kita pasti sudah berpikiran jika Kong ini bukanlah penganut sistem absolute justice, namun dia itu penganut sistem true justice sama halnya Garp atau bahkan Sengoku Aokiji. Nah, kedua dianggap sebagai dalang atau perantara nih dari Sword Army itu. Kita tahu bahwa Sword Organization ini akhirnya dibawa Garp untuk datang ngamuk di Hachinosu sana. Kita akhirnya diberitahu bahwa Sword Army ini adalah para marinir yang secara resmi nih mengundurkan diri dan mengembalikan kode mereka. Mereka dapat menyerang Yonko tanpa persetujuan dari pemerintahan dunia sendiri dan mereka tidak terikat dengan rantai komando. Namun nih, marinir tidak bertanggung jawab atas mereka semua dan dapat membubarkan mereka kapan saja. Jika kondisinya seperti itu, untuk mengantisipasi pembubaran Sword Army, bisa aja nih teori itu benar. Namun, suatu sendiri pastinya memiliki seseorang atau perantara yang aksinya itu minim ditampilkan, tetapi dia sebenarnya adalah otak yang menjalankan agar Sword itu masih tetap aman dari masa ke masa dan berjalan dengan sangat-sangat rapi dan bersih. Orang yang dianggap mampu dan bisa melakukannya itu adalah Kong. Mungkin nih di posisinya sekarang ini dia itu juga rasanya adalah hal yang sangat pas dan strategis untuk membantu Sword Organization itu tetap ada. Sama seperti yang kita bilang tadi nih, bahwa rasa keadilan Kong itu begitu baik dan true justice. Ini sama dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Sword sendiri. Nah, sekarang ini dari dua teori yang beredar sekarang itu, apakah benar nih jika Kong itu lebih kuat daripada Sengoku dan juga Garp? Karena ia sudah menjadi panglima sejak era Sengoku dan Garp sendiri saat masih menjadi admiral dan juga vice admiral. Ia hidup di tengah layaknya bajak laut ganas seperti Ella Rox, Roger, Shiki, Shirohige, bahkan ia tetap bertahan di dunia baru sekarang. Nah, dengan kata lain, Garp, Sengoku dan Kong itu sama-sama melewati berbagai masa. Tetapi untuk Kong itu mungkin sedikit berbeda nih. Tahukah jika dibandingkan keduanya kondisi fisik Kong itu terlihat lebih kuat? Nah, dia ini juga memiliki banyak luka di bagian wajahnya loh. Ini kemungkinan kemampuan dan fisiknya pun jauh melampaui Garp dan juga Sengoku. Dan jika kita amati lagi nih lebih detail, dia itu juga mirip seperti para keluarga Garp yang selalu memiliki tanda goresan di sebelah mata kirinya. Baik Garp, Dragon, dan keduanya itu juga memiliki hal tersebut. Tetapi untuk Kong, dia lebih banyak tanda goresan itu. Ya, kalian juga bisa menerka-nerka lah, jika seorang memiliki luka fisik lebih banyak, artinya pengalaman dan rasa sakit yang ia alami jauh lebih banyak daripada mereka pula. Sepakat nggak? Itulah Panglima Kong. So, itulah tadi pembahasan kita mengenai Panglima Kong yang kita tahu sampai saat ini sejarahnya dari seorang staf terlama Angkatan Laut Pemerintahan Dunia sendiri. Thanks a lot guys telah menonton video ini and we'll be come back again.